Sudah bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, dan beribu-ribu tahun, kita disuguhkan ajaran yang sesat tentang pemodelan Kristus yang ideal. Pada umumnya, seluruh teolog Kristen mengajarkan tentang pemodelan Kristus seperti air dan minyak. Pemodelan Kristus, kesatuan antara air dan minyak. Jadi, Allahnya tetap, kemudian ditambahkan unsur lain di luar Allah itu, kemudian disatukan sedemikian rupa. Kebanyakan mereka menganalogikannya dengan air dan minyak. Dan ada juga yang api dan pedang. Ada juga yang pedang dan sangkur. Ada juga yang air dan cat. Semuanya ini bernilai salah. Dikarenakan, pertama, air dan minyak. Minyak itu diciptakan. Dan karena itu bernilai salah. Karena dia tidak bisa terhindarkan dari daging meriah. Artinya, sesuatu yang diciptakan itu pasti bukan Allah. Sekalipun penyatuannya seperti apapun, penyatuannya pun dipertanyakan bagaimana kesatuannya. Demikian pula api dan pedang. Pedang pasti diciptakan. Artinya, satu benda kekal dan satu benda diciptakan. Adanya variabel diciptakan membuat kesatuan itu menjadi salah. Pedang dan sangkur. Sangkur itu daging, ada jiwa atau rohnya. Kemudian jiwa atau rohnya itu langsung diisi oleh Allah. Nah, ini menjadi ngaur. Masa Tuhan menciptakan daging, nggak ada jiwa atau rohnya, kan lucu. Kemudian pula, air dan cat, ini namanya pencampur adukan. Ada air, ada cat. Ketika airnya dimasukkan ke dalam cat, itu menjadi satu pencampuran adukan yang bernilai salah. Artinya, pemodelan Kristus itu, jika dianalogikan dengan dua benda, maka nilainya pasti salah. Karena salah satunya pasti diciptakan. Begitu ya. Dan kesalahan terbesar yang dapat kita lihat di sini adalah menggunakan kata dan. Anda mau cari sampai rambut putih pun, sampai Anda tua uzur pun, Anda tidak akan menemukan model kesatuan Kristus yang dikatakan di dalam Alkitab, yaitu firman dan manusia. Itu gak ada. Dan kata dan ini yang menjadi momok kesesatan di dalam penafsiran yang seperti ini. Dan anehnya, para teolog-teolog ini menerima kesalahan ini sebagai kebenaran paling mengerikan. Lalu yang benar bagaimana? Lihat, yang benar itu seperti ini. Air menjadi es. Inilah yang benar. Air menjadi es. Air itu satu benda, kemudian dia berubah menjadi es. Tetap satu benda. Ini bermakna dari air kembali ke air. Ingat, Allah itu ketika menjadi manusia, Allah sebagai manusia itu merupakan dari roh kembali ke roh. Analoginya sama persis. Air menjadi es, satu dan hanya satu. Air satu unsur menjadi es, tetaplah dia sendiri. Satu dan hanya satu sama dengan dia sendiri. Apakah you mengerti? Sedangkan tafsiran yang salah di atas itu, kesatuan dari dua benda, itu adalah dua menjadi satu. Dua menjadi satu, nilainya tidak sama dengan dia sendiri. Apakah engkau lebih mengerti sekarang? Sebaiknya mengertilah. Nah, yang menjadi keberatan
Tafsiran yang benar ini, yaitu air menjadi es, di benak teolog Kristen dari terdahulu sampai angkatan ini, yang sekarang ini, adalah bahwa adanya perubahan dari roh Allah, yang roh itu berubah menjadi daging, itu bertentangan dengan doktrin Allah. Allah yang maha kuasa itu tidak mungkin masuk ke dalam ruang yang pada posisinya mengurangi kekuasaan Allah tersebut. Allah yang maha tahu itu tidak mungkin maha tahunya itu menjadi berkurang dan tidak mungkin juga menjadi bertambah. Allah cukup pada dirinya sendiri. Allah yang tadinya maha bijaksana, dia tidak mungkin sekarang menjadi kurang bijaksana karena telah berubah menjadi daging. Itulah yang menjadi keberatan di benak para teolog ini. Sekarang, hari ini, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam pembuktian. Kita mulai. Inilah Allah beserta dengan sifat-sifatnya. Masih ada yang lain, tetapi kita memiliki space yang terbatas, jadi kita hanya memasukkan yang ini. Kita lihat, Allah maha besar, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, Allah maha kasih. Allah itu hidup, dia maha hidup. Allah maha adil, Allah maha setia, Allah itu juru selamat, Allah maha kuasa. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika Allah masuk ke dalam ruang yang terbatas, maka sifat-sifat Allah ini menjadi tergerus, menjadi kurang. Dan itu tidak mungkin bagi para teolog ini. Teolog Kristen maksud saya. Inilah yang menjadi penghalang bagi mereka, menggerus pikiran mereka, sehingga mempersempit pikiran mereka, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil tafsiran yang salah. Tetapi apakah jika dijelaskan secara logis, dirangkai secara logis, apakah mendukung apa yang mereka imani itu? Sekarang saatnya kita buktikan. Anda lihat, Allah itu maha hidup, bukan? Allah itu hidup. Sekarang Anda lihat, Allah yang hidup ini variabel hidup. Bisa berarti pemenang, tidak bisa mati. Nah, variabel hidup atau tidak bisa mati ini tadinya harga mati. Tadinya fix, memang harus demikian. Memang tidak bisa mati. Demikian pula sifat-sifat yang lain. Tetapi sekarang, variabel Allah yang tidak bisa mati ini telah bocor. Kebocoran itu membuat sebuah pintu. Tadinya tertutup karena terhalang oleh tembok yang tinggi, sekarang telah terbuka. Apa yang menyebabkan dia terbuka? Kita lihat, ini dia. Allah pengen mati. Allah tidak bisa mati. Tetapi telah bocor karena variabel Allah pengen mati. Atau Allah berkenan untuk mati. Ya, Anda paham sekarang? Inilah yang membuat Allah tidak bisa mati itu mengalami kebocoran. Artinya apa ini? Allah yang tadinya tertutup, Allah yang tadinya menutup diri, sekarang membuka diri. Sekarang apakah engkau mengerti? Ini menyambung dengan rumus inkarnasi Kristus. Nah, setelah kita melihat Allah tidak bisa mati ini telah bocor, maka sifat-sifat Allah yang lain pun mengalami kebocoran yang sama. Atau bahasa saya, kalau saya ubah, sifat-sifat Allah yang lain ini
ikut berperan. Pertama, Allah Maha Adil. Sebagai Allah yang Maha Adil, Dia harus menghukum orang berdosa. Karena upah dosa ialah maut. Namun, Allah ingin supaya manusia yang berdosa itu tidak dihukum. Karena Allah mengasihi orang berdosa itu. Maha kasihnya berperan. Allah Maha Adil, tetapi Allah juga Maha Kasih. Sebagai Maha Kasih, Dia ingin menyelamatkan orang berdosa itu. Maka tampillah sifat Allah yang satunya, yaitu Allah Juru Selamat. Nah, akhirnya Allah yang tidak bisa mati ini menyebabkan kebocoran ya seperti yang kita lihat ada di layar. Tindakan ini merupakan hal yang bijaksana. Jadi inilah tindakan yang paling bijaksana. Sebagaimana Dia yang adalah Maha Bijaksana. Kenapa Dia berani melakukan itu? Karena Dia Maha Kuasa. Dia berkuasa memberikan nyawa, berkuasa pula mengambilnya kembali. Dan Dia setia melakukannya. Ingat, Allah itu penghukum. Allah itu pembalas terhadap setiap tindakan dosa. Dia setia pula menanti orang-orang berdosa ini untuk berjalan di jalannya yang benar. Dan dengan cara membentangkan pengetahuannya supaya setiap orang dapat mengenal Dia melalui pengetahuannya itu. Dan pengetahuan yang dibentangkannya itu, itulah Logos. Hanya melalui pengetahuan yang telah dibentangkannya itulah orang dapat mengenal bahwa Allah itu Maha Besar. Jadi di sini Allah yang Maha Tahu itu ketika menurut tafsiran kita masuk ke dalam ruang yang terbatas sehingga menjadi kurang pengetahuannya, itu nilainya salah. Karena poinnya adalah Allah harus membentangkan pengetahuan. Bukan Dia masuk ke dalam ruang yang terbatas, tetapi poinnya adalah Dia harus membentangkan pengetahuannya itu. Supaya barang siapa berjalan melalui pengetahuannya itu dapat mengenal bahwa Allah itu benar-benar Maha Besar. Allah yang Maha Besar ini ketika masuk ke dalam ruang yang terbatas, menurut pemahaman teolog-teolog itu akan berkurang kebesarannya, dan itu pasti salah. Karena poinnya bukan Dia Maha Besar masuk ke dalam ruang terbatas, tetapi Dia harus menyampaikan firman-Nya itu, membentangkan firman-Nya itu. Sebab di atas pembentangan firman itulah segala sesuatu ada, segala sesuatu dapat hidup. Sebab tanpa adanya pembentangan firman, tidak ada satupun yang dijadikan. Jadi kalau pemikiran Anda, sifat-sifat Allah ini akan berkurang, akan tergerus apabila Allah itu masuk ke dalam ruang yang terbatas, itu pasti salah. Dan itu pemikiran yang tidak bijaksana. Dan pembentangan firman ini, pembentangan pengetahuan ini, inilah yang berada di dalam bejana kehidupan. Jadi mulai sekarang, apakah Anda masih mau berpegang pada tafsiran yang salah? Kalau soal Maha Tahu, ini kita mungkin agak turunkan sedikit level penjelasannya. Kalau soal Allah Maha Tahu, ketika Sang Logos masuk ke dalam ruang terbatas, kemudian dikhawatirkan Maha Tahunya menjadi berkurang, itu kekhawatiran yang sia-sia. Karena sebenarnya Allah itu tiga diri, memiliki kehendak yang satu, pemikiran yang satu, dan pengetahuan yang satu. Ketika Yesus di dunia, Allah yang di surga tetap mengontrol, Dia tetap punya pengetahuan. Nah, pengetahuan Allah yang mengontrol ini adalah pengetahuan yang satu dengan Yesus Kristus. Jadi kalau dikhawatirkan pengetahuannya menjadi berkurang, itu pasti salah, karena pengetahuannya satu.
Sekarang kita tingkatkan lagi penjelasannya. Yesus Kristus itu kan Logos. Dia ada sejak semula. Dia adalah Allah dan dia adalah akhir. Sebelum dia menjadi manusia, dia sudah melihat segala sesuatunya jauh ke depan. Jadi apapun yang terjadi pada masa dia menjadi manusia, sebenarnya dia tidak ada hubungannya dengan tidak tahu. Dia memang sudah tahu semuanya. Karena dia sudah lihat sebelum dia menjadi manusia. Kalau dia dicambuk, dia tidak heran. Kalau dia dicaci maki, dia tidak heran. Dan dia tidak perlu membalasnya. Kenapa? Karena begitulah yang dirancangnya. Berdasarkan pengetahuannya yang telah dibentangkannya sejak semula. Jadi ketika dia datang, itu adalah pengetahuan. Dia hidup di dunia adalah pengetahuan. Dan dia sendiri adalah pengetahuan. Tidak ada pengetahuan yang lebih kurang dari pengetahuan. Apakah sudah mengerti? Kemudian Allah Maha Besar. Tetapi Logos adalah kebesaran Allah. Firman adalah kebesaran Allah. Tanpa firman, orang tidak akan mengenal apakah ada Allah yang Maha Besar. Saya pikir cukup sampai di sini. Semoga ini menjadi pemahaman yang baru yang dapat memperbaiki iman kita. Ini adalah puncak dari pencarian saya. Akhirnya saya menemukan bagaimana sejatinya Yesus Kristus. Saya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Saya hanyalah sampah di hadapan Tuhan. Tapi inilah hadiah yang dia berikan kepadaku. Meskipun kasihku kepadanya tak seberapa. Tetapi ternyata kasihnya kepadaku jauh melampaui apa yang saya pikirkan. Dan itulah yang terjadi. Oleh karena itu, saya tidak ragu terhadap kasihnya. Saya tidak ragu terhadap penjagaannya. Saya tidak ragu terhadap perlindungannya. Perlindungannya nyata. Yang saya alami, dialah pribadi yang harus kita sembah di dalam kesejatiannya. Aku juga mengasihi kalian semua. Aku mengasihi kalian. Tuhan Yesus memberkati.